Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Liliane, Sarjana Hukum Islam. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Atap 5 Dusun Selatan. Saya adalah mahasiswi dalam jabatan BED 1 tahun 2025 dari LPTK IAIN Palangkaraya dengan NIM 25426731009. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang akan saya laksanakan pada hari Sabtu 10 Mei 2025 di kelas 7 dengan tema rukhsah, yaitu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah kita sampai hari ini dalam keadaan sehat bisa bertemu di sini ya. Ya, Sudah sarapan? Sudah. Sudah, ya bagus. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada semua? Ada kan? Ada. Ada. Iron ada Iron? Ada. Ada. Mahaiza? Ada lengkap lah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kesehatan kita hari ini dan seterusnya akan selalu sehat. Jaga Allah. Ya, untuk memulai di hari ini kita sama-sama berdoa, mengangkat tangan. Ya, bisa 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbitu bil ghaibi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih atas pembacaan doa tadi. Semoga pembelajaran kita hari ini lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita sama-sama menyanyikan lagu nasional dulu. Lagu apa kira-kira anak-anak? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila? Ya. Ya, apa? Apa? Ada yang tidak tahu? Gak ada. Jadi kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila rasa berdaulat, rakyat adil makmur sentosa. Berilah insaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih untuk lagunya tadi. Coba tepuk tangan dulu. Semoga dengan lagu tadi, semangatnya kita menyanyikan lagu tadi, semangat juga kita dalam belajar. Oke? Oke. Minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai rukhsah. Ingat tidak? Ya. Materi rukhsah. Ingat tidak masih materi rukhsah minggu kemarin? Ingat. Ingat. Apa kira-kira rukhsah itu lah? Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala Dari ya? ibadah. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala Dan dari ibadah. dalam beribadah. Ada lagi yang bisa menambahkan? Rukhsah itu keringanan Ayo. dikasih. Keringanan yang dikasih
oleh Allah buat kita menjalani suatu ibadah. Menjalani suatu ibadah, ibadahnya berupa apa saja kira-kira? Berupa sholat, zakat, Puasa, haji. Ya. Berarti, nah kalau ada rukhsah, tadi katanya keringanan, katanya Nabi Jawa. Lalu dalam ibadah, bilang ayran. Ibadahnya sholat, puasa, haji, dan zakat. Nah, kalau Allah memberikan keringanan kepada kita, itu tandanya kira-kira apa ya? Tandanya bahwa Allah Sayang sama kita. sayang sama kita. Supaya kita jadi apa? Baik. Iya, pintar mati supaya kita jadi baik. Supaya apa lagi? Lebih semangat beribadah. Semangat beribadah. Iya, betul. Ayo lagi. Supaya apa? Supaya apa? Kita bisa selalu taat. Iya, taat kepada Allah. Artinya kita selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Bagus, berarti masih ingat lah materinya. Nah, jadi hari ini kita mempelajari mengenai macam-macam rukhsah. Bagus, berarti sudah belajar tadi malam. Siapa yang belajar tadi malam? Angkat tangan. Angkat tangan yang belajar tadi malam. Jangan malu-malu. Ya, pintar. Berarti belajar tadi malam, Pak? Ya, bagus. Sebagai pelajar, tugas kalian adalah belajar. Belajarnya jangan cuma di rumah. Di sekolah saat juga belajar, di rumah juga belajar. Bagus. Tadi sudah mengenai rukhsah. Sekarang ibu mau tanya. Apa pertanyaannya, Lila? Pernah tidak kalian itu merasa badan kalian sakit? Kalian sakit, tetapi sakitnya ini pada saat bulan Ramadan, di mana pada saat itu umat muslim diwajibkan berpuasa. Pernah tidak? Siapa yang pernah? Angkat tangan. Sering. Iya. Lalu bagaimana dengan puasanya? Bisa nggak puasa, Bu? Nggak puasa. Kenapa? Nah, nanti kita mulai nyari lah nggak puasa. Ingat pernah dengar? Pernah. Sakit. Ya. Ya, berapa hari? 2 hari ya. 2 hari puasa nggak? Enggak. Ya, nanti kita bicarakan kan tidak puasa. Lalu alasannya apa? Kan nggak seperti itu. Boleh tidak puasa pada saat bulan puasa karena sakit? Boleh. Ya, boleh. Karena kita akan mempelajarinya nanti di dalam materi rukhsah. Kemudian nanti itu yang kita bahas ya. Ibu tanya lagi kepada gadis-gadisnya nih, yang cantik-cantik nih. Pernah tidak kalian melakukan perjalanan jauh, misalnya ke Banjarmasin? Berapa jam Banjarmasin? 8. Ya. 8. Nah, 8 jam tuh perjalanan jauh. Pernah tidak? Pernah. Kamu? Pernah. Yang pernah ke Banjarmasin, angkat tangan. Ayo lagi, Rehan. Reti pernah. Ya, Reti pernah. Bagaimana dengan sholatnya, Reti? Sholat tidak? Sholat. Iya. Kamu sholat? Sholat. Yang perjalanan jauh tadi, Ayo sholat tidak? Sholat pas maghrib. Pas maghrib, lalu sholatnya bagaimana? Berhenti ke masjid. Berhenti ke masjid. Rukhsahnya di mana? Jamak atau di kasar. Bagus. Itu adalah apa namanya rukhsah. Nanti juga akan kita bahas semuanya di situ. Tadi sudah kita masuk materi mengenai rukhsah, yaitu di mana rukhsah tadi adalah keringanan atau kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya yang disayangi supaya kita bisa tetap beribadah kepadanya, kepada Allah. Dalil tentang rukhsah, ada yang tahu? Dalil tentang rukhsah Di Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 286. ya. Kembali kita sambung lagi. Tadi sudah kita mengingatkan pembelajaran kita minggu lalu.
Jadi membahas mengenai materi macam-macam rukhsah seperti yang sudah disampaikan teman kamu tadi. Tetapi sebelum membahas macam-macam rukhsah, ada dalilnya. Ada dalilnya. Dalil itu adalah dasar, hukum dasar yang membolehkan kita untuk melaksanakan rukhsah tadi. Yaitu ada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286 dan hadis Nabi. Kemudian lagi ada juga namanya hadis Nabi. Kemudian ada juga di situ apa namanya? Setelah dalil ada macam-macam rukhsah, yaitu rukhsah dalam beribadah. Yang pertama adalah sholat. Rukhsah dalam sholat. Sebelum itu, Ibu ingin menyampaikan dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yaitu yang ingin Ibu capai dari kalian belajar hari ini, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami konsep rukhsah dan contoh aplikasinya dalam kehidupan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kondisi yang membolehkan rukhsah. Dan yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan rukhsah dalam simulasi kasus nyata. Itu nanti yang Ibu inginkan dari kalian. 3 poin itulah. Jadi 3 poin itu kalau kalian harus bisa memahami konsep rukhsah. Artinya tidak boleh sembarang menggunakan rukhsah. Rukhsah itu ada karena keadaan darurat. Karena keadaan yang memang mewajibkan kita harus rukhsah. Yang wajib tetap dijalani meskipun dalam keadaan apapun. Nah, sampai di situ. Kemudian lagi, nah, gambar apa itu? Ibu hamil. Ibu hamil. Lalu gambar apa lagi? Orang sedang puasa berbuka. Orang sedang berbuka puasa. Nah, kalau kita pelajari seorang perempuan yang hamil lah, mungkin laki-laki hamil. Ya. Perempuan yang hamil pada saat hamil harusnya banyak makan asupan gizinya, benar tidak? Ya, banyak asupan gizinya, makan makanan yang bergizi. Apakah itu berupa sayur-sayuran, buah-buahan, makanan roti dan lain sebagainya. Harusnya banyak seperti itu. Tetapi sebagai seorang muslim, dia juga wajib melaksanakan puasa. Ada kewajiban puasa. Nah, lalu karena Allah itu sayang kepada hambanya, kepada umatnya, muncullah rukhsah. Bagaimana rukhsah oleh ibu yang hamil? Ada yang tahu? Rukhsah untuk ibu yang hamil, ada yang tahu? Berpuasa tidak? Tidak. Kalau dia tahan berpuasa, boleh. Tetapi kalau dia tidak tahan, maka dia tidak berpuasa. Bagaimana puasa selanjutnya? Ada yang tahu, Rifki? Bagaimana puasanya, Rifki? Kalau dia tidak berpuasa, bagaimana selanjutnya? Diganti. Kapan menggantinya? Digantikan jika sudah bisa. Ada lagi yang lain? Kalau dia sudah sanggup. Kalau sudah sanggup. Atau ada cara lain? Atau puasa setengah hari. Atau membayar ya, bagus. Dengan membayar ya. Tahu dia? Tahu. Ya, dia mengeluarkan beras. Ya, semacam bahan pokok itu untuk memberi makan anak ya yatim seberapa hari puasa yang ditinggalkannya. Nah, seperti itu. Bila sanggup diganti dengan hari yang lain juga bisa. Itu keringanan bagi seorang ibu yang hamil. Selanjutnya lagi. Nah, yang tadi awal tadi sudah dikatakan siapa yang hamil? Apa itu? Orang dalam perjalanan jauh. Ya, sedang dalam perjalanan jauh negeri. Nah, berarti apa di situ rukhsahnya? Rukhsah tentang apa? Itu ada apa?
Sholat. Nah, ibadah rukhsah dalam sholat itu apa kira-kira? Satu. Apa? Ada yang tahu dalam sholat kita harus apa? Wudhu. Nah, rukhsah dalam beribadahnya sholat itu bisa wudhunya. Wudhunya apa? Kalau seorang sedang sakit, wudhunya bagaimana? Rukhsahnya wudhunya dengan Tangan. tayamum. Wudhunya dengan tayamum kalau dia sedang sakit, tetapi harus tetap sholat. Lalu kalau dalam perjalanan, bagaimana? Diam sakit. Sholatnya boleh Dijamak. dijamak, ya sholatnya boleh dijamak, dirangkum, dijamak atau dikosor. Dijamak bisa mengerjakan dua sholat, misalnya Dalam sholat itu. zuhur dengan sholat asar digabung jadi satu. Boleh melaksanakannya pada saat zuhur, boleh melaksanakannya pada saat asar. Nah, boleh juga pada saat zuhur melaksanakannya zuhur 4, asar 4 bersamaan boleh. Atau di waktu asar boleh. Atau dikosor. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Boleh. Kenapa kira-kira boleh? Karena kita sedang dalam perjalanan jauh. Lalu kalau misalnya kita di sini aja, misalnya kita dituntut ya, misalnya kita di YouTube. Tadi Raihan misalnya kami dulu, kalian lupa sholat. Lalu pas bangun sholat zuhur, jatuh Raihan dengan sholat asar, boleh tidak? Boleh tidak? Tidak, karena Raihan tidak dalam perjalanan jauh. Karena Raihan ada di sini, Raihan tidak dalam keadaan darurat. Paham nggak? Paham. Ini sedang dalam perjalanan jauh. Contohnya ini pada puasa, siapa saja yang mendapatkan rukhsah pada saat puasa? Satu? Yang mendapatkan rukhsah puasa siapa saja yang mendapatkan? Tadi satu wanita yang sedang hamil. Lagi? Apa namanya? Siapa? Orang yang sedang sakit Maria. Ya, siapa lagi? Orang yang iya, seorang perempuan yang sedang haid atau seorang perempuan yang sedang nifas. Tahu nifas? Apa? Nifas? Iya, setelah selesai melahirkan. Ada lagi orang yang sakit. Ada lagi orang yang dalam perjalanan jauh. Boleh berbuka puasanya. Boleh berbuka puasanya, tetapi dengan catatan apa? Membayar puasanya di hari yang lain. Ya. Rukhsah dalam haji. Apa kira-kira rukhsah dalam haji? Wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Lalu ada lagi? Haji itu tiap tahun atau bagaimana? Haji cuma satu kali. Ya, seumur hidup ada satu kali yang wajibnya. Ya, ada lagi? Rukhsah dalam zakat. Apa kira-kira dalam zakat? Rukhsah dalam zakat apa? Rukhsah dalam zakat? Membayar dengan fitrah dengan uang, ya. Jangan fitrah itu pada dasarnya sejak zaman dahulu itu adalah dengan beras. Tetapi rukhsah, siapa tahu membawa berasnya barasnya keuyuran, keberatan, kejauhan, jadi boleh diganti dengan uang. Itu adalah rukhsah dalam zakat. Paham ya? Paham. Kalau paham, Ibu akan membagikan kalian kelompok.
bagikan kalian kelompok kerja, di mana nanti masing-masing kalian ada pekerjaannya, kerja kelompok. Aku tanya dulu, yang suka menulis siapa? Yang suka menulis? Martin. Yang suka menulis Martin? Suka? Iya. Ada lagi yang suka menulis? Rehan. Rehan suka menulis? Suka. Siapa yang suka menulis? Ya. Ada yang suka menggambar? Aryo. Aryo. Ada lagi yang suka menggambar? Rehan suka tahu kita Rehan. Coba Ibu. Tepuk tangan untuk Rehan. Bagus seperti itu. Suka menulis, suka menggambar, suka belajar. Senang Ibu. Ada lagi yang suka berdiskusi? Wow. Suka berdiskusi. Ada lagi? Apa? Oke, mantap. Senang Ibu. Bagus. Jadi nanti kalau Ibu akan menugaskan kalian dengan tugas yang berbeda. Yang suka berkelompok itu namanya kelompok visual. Yang suka menulis namanya kelompok visual. Yang suka menggambar namanya kelompok auditori. Yang suka berdiskusi nanti nama kelompoknya adalah kinestetik. Kinestetik. Iya, kinestetik. Jadi ada kelompok yang pertama audio, visual. Yang kedua auditori. Yang ketiga adalah kinestetik. Jadi 3 kelompok itu tugasnya baik-baik. Bisa membentuk kelompoknya sekarang? Bisa. Berdasarkan kelompok kita yang udah ada, ya. Kita juga yang namanya silakan. Ibu akan membagikan ini namanya LKPD adalah lembas latihan berkata didik. Jadi kalian kerjanya di sini. Iya. Di sini. Jadi ibu bagikan ini adalah LKPD untuk kalian. Iya. Kelompok 2 kelompok auditori yang bukan menggambar tadi. Nah, ini perintahnya lah ada 2 nanti yang kalian buat. Ini nah. Dan ini untuk kelompok kinestetik yang suka berdiskusi. Ini ibu beri gambar. Kalian berdiskusi berdasarkan gambar ini. Kalian berdiskusi berdasarkan gambar itu. Nah, ada 2 yang mau kalian ini namanya studi kasus. Kalian mengajarkan permasalahan ini, tapi dengan bentuk tulisan. Kalian mengajarkan bentuk gambar itu. Yang kelompok 1 tugasnya kalian buat tulisan kembali materi yang kalian dapat hari ini. Paham kelompok 1? Paham? Ya. Kelompok 2 paham? Ya, kalian membuat program mengenai status yang ada itu. Kemudian program itu nanti kamu jelaskan. Ya, kamu jelaskan. Keringanan pada gambar itu apa? Misalnya kamu ambil dari ibadah, ambil dari puasa. Keringanannya bagaimana? Lalu pelaksanaannya juga bagaimana? Kelompok subuh 3 dan 5 pas. Berdasarkan kasus itu, kasus pertama apa?
Orang yang sedang berbalan Boleh Pak kepala dulu tulislah, tuliskan tantangannya, kemudian penyelesaiannya bagaimana? Ada yang tanya Pak? Ya. orangnya sedang terbaring di lemah. Ya, silakan bekerja sama. Ya, kita apa adalah? Boleh. Lalu orangnya nanti. Ini semua. Audio. Ya, kelompok luar sudah? Sudah. Kelompok 3? Ya, selesai. Ibu persilakan kepada kelompok visual dulu. Kelompok kamu silakan berdiri menyampaikan hasil diskusinya. Perhatikan temannya. Sudah. Kami dari ingin menyampaikan hasil Satu pengertian Nuksa secara bahasa memiliki arti keringanan, tujuan untuk memberikan kemudahan dan dengan nuksa. Dari nuksa, Allah tidak membebani seorang malaikat sesuai dengan sebab sangkanya dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Macam-macam ruksah dalam sholat. Orang dalam perjalanan jauh, orang sakit atau usia, haid dan nifas. Ruksah dalam puasa, orang yang dalam perjalanan jauh, orang sakit, haid, nifas, ibu hamil, dan menyusui yang khawatir terhadap bayinya. Ruksah dalam zakat, zakat fitrah dibayar dengan uang, zakat fitrah dibayar oleh jenis makanan pokok seperti beras. Ruksah dalam haji, ibadah haji hanya bagi orang yang mampu dan dilaksanakan sekali seumur hidup. Ruksah agar umat Islam tidak semangat menjalankan ibadah sholat, puasa, dan zakat. Ya, sudah selesai? Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Sekarang kelompok berapa yang dia? Kelompok 3. Kelompok ini pending, silakan. Berdiri, sampaikan Hasil dari presentasi kami di sini, kasus 1. Ruksah bagi ibu hamil adalah berupa mengganti kuotanya dengan membayar fidyah atau memberi makan anak-anak yatim. Ini juga berlaku untuk perempuan yang sedang haid atau nifas, sehingga mereka diwajibkan untuk meninggalkan puasa. Hal ini diperbolehkan untuk dilakukan karena adanya dalil dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286 tentang utang dalam sedekah. Terkait dengan kalah terdapat beberapa yang mempermudah pelaksanaan dalam perjalanan sering dilakukan oleh cara di atas atau jatuh dalam suatu waktu. Kemudahan tersebut diberikan kepada orang yang melakukan perjalanan jauh, baik karena wisata, silaturahmi maupun keperluan lainnya yang dipandang baik lalu pertentangan agama. Demikian presentasi kami dari kelompok 3. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok ini.
Dan orang berpuasa. Orang tua yang sudah berusia lanjut boleh untuk tidak berpuasa karena kondisinya tidak memungkinkan. Harus banyak makan makanan yang bergizi. Ibu hamil menyusui yang khawatir karena kesehatan dirinya sendiri jika tetap berpuasa. Keduanya diwajibkan mengganti puasanya dan membayar fidyah kepada fakir miskin. Orang sakit jika orang tua yang sedang sakit tetapi tetap melaksanakan ibadah sholat akan tetapi boleh ditinggalkan atau diganti pada bentuk lain karena sebab atau kondisi tertentu. Akan tetapi seseorang boleh tidak melaksanakan puasa dikarenakan sedang dalam perjalanan Tadi Ibu lihat semua berpartisipasi dalam kelompoknya, kerjasama yang bagus, ya. Hampir di penghujung pembelajaran kita, maka Ibu akan memberi penilaian somatik untuk kalian, di mana penilaian somatik ini untuk melihat atau mengukur kemampuan kalian dalam menerima pembelajaran. Bisa? Bisa, ya bisa kan? Soalnya mudah sekali, soalnya cuma pilihan ganda dan ya pilihan ganda artinya jawabannya sudah ada di sini. Di situ kalian cuma memilih, boleh disilang, boleh juga dilingkar. Oke, paham? Tuliskan nama ya. Jangan lupa tuliskan nama, jawaban juga jangan lupa. Silakan ditilang ataupun dilingkar. Boleh. Silakan dijawab di situ ya untuk mengukur kemampuan kalian menerima tidak pembelajaran Ibu hari ini. Silakan dimulai. Selesai? Selesai? Sudah selesai, boleh mengumpulkan ke depan. Gantian, silakan. Kumpulkan ke depan. Ya, duduk kembali ya. Silakan dikumpulkan ke depan bagi yang sudah selesai. Jangan lupa namanya ditulis lah. Kita hari ini yaitu hikmahnya adanya rukhsah, yaitu baik itu dalam sholat, puasa, haji maupun zakat, yaitu untuk mempermudah kita agar bisa tetap melaksanakan segala yang diperintahkan olehnya, dan untuk supaya kita bisa menjadi diri yang lebih baik lah. Jadi kalau sudah ada dosa, ada keringanan, jadi perintah Allah tetap dikerja. Itulah kesimpulan kita pada hari ini. Pesan Ibu tentu, tolong tetap belajar di rumah. Oke, silakan istirahat.